Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Pada kesempatan kali ini Tresno Tani mau menyajikan konten tentang penyosroan atau pendangiran bawang merah dan juga pemupukan susulan ketiga. Ini pendangiran atau penyosroan ini Tresno Tani lakukan di usia 21 HST atau hari Minggu di tanggal 17 September 2023. Kemudian untuk pemupukan susulan ketiganya kita lakukan sehari setelah penyosroan ini, yakni di usia bawang merah ada di 22 HST. Tujuan dari pendangiran atau penyosroan ini adalah membuka pori-pori kulit, pori-pori tanah maksudnya. Maklum Mas Bos, biasanya di dunia kesehatan ya bilangnya pori-pori kulit. Oke, mohon maaf, membuka pori-pori tanah. Nah, sehingga nanti sinar matahari bisa masuk ke akar tanaman kita. Dan juga tanah yang kita sosrok itu bisa menutupi umbi pada tanaman kita, sehingga nanti tidak langsung terpapar oleh sinar matahari. Kemudian manfaat yang lainnya yakni untuk tempat pemupukan. Jadi pemupukannya bisa efektif masuk ke rongga tanah. Jadi tidak kembali lagi ke got. Itu. Kemudian di sini tekstur tanahnya itu sangat keras, sehingga penyosroan ini bisa bermanfaat untuk tekstur tanah di permukaan tanaman bawang kita. Jadi nanti tidak keras ataupun bantet. Seperti itu Mas Bos untuk manfaat dari penyosroan. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau ada manfaat lainnya bisa ditambah di kolom komentar ya. Kemudian untuk pemupukan Tresno Tani tetap melakukan pemupukan dengan komposisi yang sama, yaitu NPK Pak Tani dan pupuk cantik. Untuk perbandingannya juga sama 2:1. 2 untuk NPK Pak Taninya, kemudian 1 untuk cantiknya. Oke, seperti itu. Oh ya Mas Bos, ini mengingatkan untuk penanaman bawang merah, Tresno Tani sempat membuat konten itu tentang pernyataan Tresno Tani. Di dalam penanganan bawang merah itu kita berkaitan dengan 4 kata-kata yang mungkin ini sangat berkaitan. Yang pertama, dalam penanaman bawang merah itu kita perlu modal. Kemudian yang kedua, kita itu butuh tenaga. Yang ketiga adalah analisa. Dan yang terakhir itu adalah keberuntungan. Jika kita tidak bisa mendapatkan keempatnya itu ya kita akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Karena itu akan sangat berkaitan. Untuk modal itu bisa keuangan kita atau isi dompet kita dan juga benih yang kita punyai. Seperti itu. Kemudian untuk tenaga kita bisa melakukan pekerjaan ini dengan tenaga kita ataupun orang lain. Kalau orang lain itu erat kaitannya dengan modal yang tadi. Ya seperti itu. Ada modal, kalau tidak ada tenaga ya kita tidak akan bisa apa-apa. Kemudian ada modal, ada tenaga, tapi analisanya salah. Nah itu akan gini ya. Keringat kita itu bisa terbuang percuma karena penanganan kita itu bisa jadi salah dalam pengaplikasian atau analisa. Jadi analisa itu juga dibutuhkan. Analisa itu bisa tentang pemupukan yang tepat ataupun penyiraman yang tepat ataupun juga keputusan-keputusan lainnya yang tepat, termasuk penggunaan obat-obatan dan penggunaan nutrisi. Untuk analisa itu seperti itu. Kemudian untuk keberuntungan, nah itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Tanpa campur tangan Tuhan kita bukan siapa-siapa, dan itu termasuk ke dalam item keberuntungan. Jadi keempat-empatnya itu kita harus dapat. Kalau kita tidak dapat keempatnya ya kita kurang maksimal dalam penanaman bawang merah. Mungkin seperti itu Mas Bos ya. Hehe. Oh ya, ini untuk penerapan Tresno Tani yang ini ada sedikit miss dengan Mbah Kung di dalam penanganan tanaman bawang merah. Kita itu juga harus berkolaborasi, yaitu itu termasuk juga di analisa dan juga tenaga. Kita harus berkolaborasi internal atau kolaborasi
dengan pekerja kita atau dengan keluarga kita untuk keputusan atau penerapan yang akan kita lakukan. Di dalam penanaman kali ini Mbak Kung itu sempat menyebarkan arang sekam di tanaman yang bekas padi, di mana tanaman bekas padi itu sudah pasti hangat ya Bas ya di bawah. Kemudian itu juga tipet atau bekas dari sawi setelah padi. Jadi emang kondisi bawah itu agak hangat. Kemudian ditambah oleh arang sekam itu bisa menambah hangat atau panasnya dari tanah atau media tanam kita tersebut. Nah, ini adalah media tanam atau yang disebari oleh Mbak Kung. Ini agak pucuk kuning dan juga pertumbuhannya macet. Ini masih kita treatment Mas Bos. Oh ya, untuk yang ini yang di lahan lama atau bekas tanaman bawang merah itu alhamdulillah aman-aman saja. Mungkin ada problem, yaitu kemarin sempat dimakan ulat sehingga daunnya lumayan banyak yang terbuang atau lumayan banyak yang termakan oleh ulat, sehingga nanti di perkembangannya juga akan mengalami sedikit masalah. Tapi nggak apa-apa, ini sudah teratasi alhamdulillah. Kita tinggal mempertahankan dan memantau perkembangannya ke depan. Seperti itu, ke depannya kita tinggal memantau situasi dan kondisi tanaman ini. Jangan sampai kita melakukan miss lagi Mas Bos. Ya. Di dalam penanaman bawang merah kita itu juga harus berpartner atau berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik. Kita jalin komunikasi yang baik sehingga nanti kita tidak akan salah dalam pengaplikasian. Sehingga nanti tanaman kita itu akan baik-baik saja sesuai dengan fase perkembangan atau pertumbuhannya. Mungkin seperti itu Mas Bos. Ini bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun. Ini Tresno Tani berjalan natural sesuai dengan apa yang sudah dilalui oleh Tresno Tani. Ini Tresno Tani emang membuat kesalahan, yaitu kurang berkomunikasi dengan baik dengan partner atau teman kerja kita. Ya nggak apa-apa, nanti suatu saat kita akan rundingan atau berkomunikasi dulu sebelum kita melakukan tindakan apapun, sehingga nanti tidak akan ada problem yang ada pada tanaman kita. Untuk tanaman yang pucuk kuning dan juga pertumbuhannya macet masih kita treatment, nanti bisa kita pantau ke depannya nggih Mas Bos. Untuk beberapa hari ke depan atau 1 minggu ke depan nanti kita lihat perkembangannya. Dan ini adalah hasil dari penyosroan atau pendangiran dan juga penyiraman serta pemupukan yang sudah kita lakukan di 22 HST ini atau di Senin 18 September 2023. Tanamannya seperti ini, alhamdulillah kondisinya baik-baik saja. Ini baru pulih dari serangan ulat yang kemarin sempat merajalela. Ya, sedikit banyak memang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini, tapi Tresno Tani yakin atau optimis ke depannya akan bisa merawat tanaman ini dengan baik. Tresno Tani minta doanya nggih teman-teman petani semuanya. Dan Tresno Tani berdoa semoga tanaman panjenengan juga diberi kelancaran, diberi pertumbuhan yang bagus, perkembangan yang bagus, serta nanti bisa mendapatkan hasil yang optimal. Dan juga pastinya ketemu harga yang bagus. Seperti itu nggih Mas Bos. Mungkin cukup sekian dari Tresno Tani. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Tresno Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam petani bawang merah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.